Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kuburan bukanlah sekadar tempat yang terlupakan, tetapi sebuah peringatan dan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Di alam kubur, terdapat tanda-tanda yang mengungkapkan keadaan ruhani seseorang, baik itu pertanda kebaikan ataupun peringatan tentang amalnya. Apa yang terjadi di kuburan seseorang seringkali menjadi cerminan dari kehidupan yang telah dijalani, serta bagaimana ia berhubungan dengan Allah. Inilah 10 pertanda pada kuburan yang harus diperhatikan menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, kuburan yang tidak amblas atau tanahnya tetap. Kuburan yang tidak mengalami pengurangan tanah atau tidak amblas merupakan pertanda yang sangat kuat mengenai keadaan mayit yang dikubur di dalamnya. Dalam tradisi Islam, hal ini sering diartikan sebagai indikasi bahwa orang yang meninggal adalah orang yang soleh, bahkan bisa jadi seorang syahid. Sebagaimana dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi." Hadits riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa bumi tidak akan melenyapkan jasad orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, seperti nabi, rasul, atau orang yang memiliki amal soleh yang luar biasa. Ketika kuburan tidak mengalami perubahan signifikan, seperti tidak amblas, ini menunjukkan bahwa jenazah tersebut tidak mengalami pembusukan yang biasa terjadi pada tubuh manusia. Bahkan, ada juga yang menganggapnya sebagai tanda bahwa bumi menghormati keberadaan mayit tersebut. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bertakwa akan mendapatkan perlindungan dari Allah di mana saja." Oleh karena itu, seorang mukmin yang memiliki amalan soleh akan mendapatkan perlindungan dari Allah, bahkan setelah wafat. Sebagai tambahan, Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa seseorang yang menjaga kebersihan dan kesucian hati akan dijaga oleh Allah, bahkan setelah kematiannya. Tanah yang tidak berkurang juga bisa diartikan sebagai bentuk penghormatan dari alam kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Tidak hanya itu, ini juga merupakan bukti bahwa orang tersebut telah menjalani kehidupan yang penuh dengan kebajikan. Dalam perspektif spiritual, jika tanah tidak amblas atau berubah, maka ini bisa berarti bahwa mayit tersebut memiliki kedekatan dengan Tuhan dan memperoleh karunia-Nya. Pengalaman-pengalaman spiritual juga banyak yang mengungkapkan bahwa jenazah orang yang memiliki amal soleh tertentu tidak akan mengalami hal-hal buruk seperti kuburannya yang amblas atau hancur. Ini bisa dijelaskan dalam pandangan Ibnu Arabi yang menyatakan bahwa tanah memiliki sifat rohani yang bisa merasakan kebaikan dan keburukan dari seorang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tanah yang tidak berkurang bisa menjadi bukti bahwa si mayit memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Hal ini juga bisa dilihat dari beberapa kisah dalam sejarah para ulama atau tokoh Islam, yang kuburannya tetap terjaga dengan baik tanpa mengalami kerusakan atau pergeseran tanah. Sebagai contoh, makam para wali dan orang-orang soleh yang seringkali dikeramatkan dan dijaga oleh masyarakat. Ini adalah simbol bahwa jasad mereka, sebagai orang yang soleh, tidak akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti mayat pada umumnya. Keberadaan jasad yang tidak tergerus oleh tanah ini menjadi pertanda bahwa orang tersebut meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa kuburan yang tanahnya tetap adalah simbol kekuatan amal soleh si mayit yang terus memberi manfaat meskipun ia telah meninggal. Kedua, kuburan ditumbuhi rumput hijau.
Kuburan yang ditumbuhi rumput hijau adalah salah satu pertanda yang sering dianggap sebagai simbol kebaikan bagi mayit yang dikubur di dalamnya. Dalam tradisi Islam, rumput hijau yang tumbuh di atas kuburan diartikan sebagai simbol dari keberkahan dan rahmat Allah bagi penghuni kubur. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad pernah melewati 2 kuburan dan melihat salah satu mayit yang sedang disiksa. Nabi kemudian menancapkan pelepah kurma pada kedua kuburan itu, dan berkata, "Semoga Allah akan meringankan siksa kepada 2 mayat yang dikubur selagi pelepah kurma belum kering." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tindakan Nabi ini menunjukkan bahwa tanaman, khususnya pelepah kurma, dapat memberikan berkah dan meringankan siksaan bagi mayit yang mendekati kematiannya. Dalam tradisi ini, jika rumput tumbuh sendiri tanpa ada campur tangan manusia, maka ini dianggap sebagai berkah bagi mayit dan tidak boleh dicabut. Kiai Zainal Amin dalam sidang Komisi Bahsul Masail Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa jika rumput tumbuh secara alami di atas kuburan, maka itu adalah hak mayit dan tidak boleh diambil. Namun, jika rumput tersebut ditanam oleh seseorang, hanya sebagian yang boleh dicabut jika sudah mengganggu peziarah atau mencemari suasana. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam Al-Quran Surat Al-Insyikak ayat 25. Mereka berada dalam kenikmatan di alam barzas karena kebaikan yang mereka kerjakan. Bagi orang-orang yang telah meninggal dalam keadaan husnul hatimah, alam kubur mereka bisa dipenuhi dengan tanda-tanda rahmat, seperti rumput hijau yang tumbuh subur. Rumput ini juga bisa dilihat sebagai simbol kesegaran dan kedamaian, yang menandakan bahwa alam kubur si mayit dipenuhi oleh ketenangan dan kedamaian. Beberapa ulama mengaitkan tumbuhnya rumput dengan keadaan si mayit yang memperoleh kenikmatan di alam barzakh. Sebagai contoh, dalam beberapa kisah spiritual, rumput hijau yang tumbuh subur di atas kuburan orang-orang soleh seringkali dikaitkan dengan kesucian dan ketakwaan mereka selama hidup. Tanaman hijau yang tumbuh di kuburan juga bisa menjadi simbol bahwa mayit tersebut telah meninggalkan warisan amal yang bermanfaat untuk orang lain. Sebagai bentuk peringatan bagi yang hidup, tumbuhnya rumput hijau ini mengingatkan kita akan pentingnya beramal soleh dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Menghormati dan merawat kuburan yang ditumbuhi rumput hijau juga dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap kebaikan orang yang sudah meninggal. Dalam pengalaman para pelaku spiritual, makam yang subur dengan rumput seringkali dilihat sebagai tempat yang penuh dengan berkah dan bisa menjadi tempat perenungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, segala sesuatu yang tumbuh dengan baik di atas tanah adalah cerminan dari kebaikan yang diterima oleh alam tersebut. Karena itu, rumput hijau pada kuburan dapat dipandang sebagai tanda bahwa mayit tersebut masih memperoleh rahmat Allah, bahkan setelah wafat. Kuburan yang ditumbuhi rumput hijau menjadi simbol dari keberkahan yang datang dari amal baik si mayit yang terus dikenang oleh Allah dan oleh orang-orang yang hidup. Ketiga, rumput di kuburan mengering. Rumput yang tumbuh di atas kuburan dan kemudian mengering dapat menjadi pertanda yang penuh makna dalam tradisi Islam. Secara simbolis, rumput yang mengering menandakan bahwa masa pengampunan untuk si mayit sudah selesai. Hal ini mengindikasikan bahwa waktu bagi ahli waris untuk berdoa bagi mayit tersebut telah tiba, dan amal jariah seperti doa atau Al-Fatihah sangat dianjurkan. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, doa seorang anak yang soleh kepada orang tua yang sudah wafat akan terus mengalirkan pahala. Hadits riwayat Muslim. Doa untuk mayit sangat penting agar mereka mendapatkan pengampunan dan kedamaian, bahkan setelah meninggal dunia. Ketika rumput di kuburan mengering, ahli waris sebaiknya segera memperbanyak doa atau melakukan amalan baik sebagai bentuk perhatian kepada almarhum. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 24, Allah berfirman, "Dan berdoalah untuk mereka, ya Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil."
Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya mendoakan orang tua atau saudara yang telah meninggal, agar mereka mendapatkan rahmat Allah yang terus mengalir. Pengalaman-pengalaman spiritual seringkali menggambarkan bahwa doa yang tulus dapat memberikan kedamaian bagi jiwa yang sudah meninggal, bahkan hingga waktu yang lama setelah wafat. Dalam beberapa tradisi, mengirimkan doa atau mempersembahkan Al-Fatihah pada saat rumput mengering adalah salah satu cara untuk memberikan berkah kepada si mayit. Seiring berjalannya waktu, jika rumput yang tumbuh di atas kuburan sudah mulai mengering, ini merupakan tanda bahwa kebaikan yang diterima mayit semakin berkurang dan waktunya untuk berdoa. Adalah sangat dianjurkan bagi ahli waris untuk selalu menjaga hubungan baik dengan mayit melalui doa dan amal jariah. Pendapat Kiai Zainal Amin menegaskan bahwa jika rumput mengering, ini adalah saat yang tepat untuk memperbanyak doa dan membaca Al-Fatihah untuk si mayit. Pada titik ini, dapat dipahami bahwa siklus kehidupan dan akhirat sangat terkait dengan upaya kita menjaga hubungan dengan orang-orang yang telah pergi. Rumput yang mengering di kuburan dapat menjadi peringatan agar kita jangan lupa untuk mendoakan mereka yang telah meninggal. Dalam perspektif spiritual, rumput yang mengering bisa dilihat sebagai peringatan bagi kita agar tidak lalai dalam mendoakan mereka yang membutuhkan rahmat Allah. Mengeringnya rumput ini menandakan bahwa waktu untuk berbuat baik kepada si mayit semakin terbatas. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal dan doa bagi orang yang telah meninggal, khususnya pada saat rumput di kuburan mengering. Dalam pengalaman spiritual, mengirimkan doa bagi mayit saat rumput mengering memberikan rasa kedamaian bagi jiwa yang telah berpulang. Maka dari itu, kita sebagai yang hidup harus terus memperhatikan dan mendoakan mereka yang telah meninggalkan kita, terutama ketika rumput di kuburan sudah mulai mengering. Keempat, kuburan ditumbuhi tanaman berduri. Tanaman berduri yang tumbuh di atas kuburan biasanya dianggap sebagai pertanda buruk dalam tradisi Islam. Dalam kebanyakan kasus, tumbuhnya tanaman berduri di kuburan dipandang sebagai tanda bahwa mayit tersebut sedang menerima azab atau siksaan di alam kubur. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya orang yang durhaka akan melihat azab yang berat di alam kubur." Hadits riwayat Bukhari. Hadits ini mengindikasikan bahwa keadaan kuburan yang tidak tertata dengan baik, seperti ditumbuhi tanaman berduri, dapat mencerminkan keadaan ruh si mayit yang mendapat hukuman di alam barzakh. Adanya tanaman berduri ini bisa menunjukkan bahwa si mayit meninggal dalam keadaan memiliki dosa besar yang belum sempat diampuni. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 74, "Dan bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat." Ayat ini menegaskan bahwa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk selama hidupnya, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, termasuk di alam kubur. Tanaman berduri yang tumbuh di atas kuburan ini menjadi simbol siksaan yang sedang diterima oleh mayit tersebut di dunia lain. Sebagai contoh, jika seseorang meninggal dalam keadaan berdosa atau tidak sempat bertaubat, kuburan mereka bisa saja ditumbuhi tanaman berduri sebagai pertanda dari siksaan tersebut. Banyak ulama yang mengaitkan tumbuhnya duri ini dengan perbuatan yang merugikan orang lain, seperti penindasan, kezoliman, atau pengkhianatan. Para ulama juga berpendapat bahwa tanaman berduri yang tumbuh di atas kuburan bisa menjadi peringatan bagi kita yang hidup untuk memperbaiki diri dan menjauhi perbuatan dosa. Dalam pandangan Imam Ghazali, tanaman berduri adalah simbol dari keburukan yang ada pada diri seseorang yang tercermin dalam kondisi kuburannya. Dari sisi spiritual, tumbuhnya tanaman berduri dapat dilihat sebagai pengingat bahwa alam kubur tidak hanya memberikan kenikmatan, tetapi juga hukuman yang mungkin lebih pedih daripada apa yang kita bayangkan. Ini adalah simbol bahwa dosa yang dilakukan oleh si mayit selama hidupnya dapat terus menyertainya bahkan setelah ia wafat. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga hati, memperbaiki amalan, dan bertaubat sebelum ajal menjemput.
Dalam pengalaman spiritual, tanaman berduri di kuburan seringkali menjadi simbol dari karma atau akibat langsung dari tindakan buruk yang dilakukan selama hidup. Peringatan ini menunjukkan bahwa tindakan kita di dunia memiliki dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kehidupan fisik kita. Tanaman berduri juga bisa menjadi tanda bahwa di alam kubur, seseorang akan merasakan apa yang mereka perbuat kepada orang lain semasa hidupnya. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dengan segala perbuatan kita, karena segala tindakan kita akan tercermin dalam alam kubur kita. Sebagai pelajaran, jika kita melihat kuburan yang ditumbuhi tanaman berduri, itu adalah pengingat agar kita senantiasa menjaga amalan kita agar tidak menjadi beban di akhirat. Kelima, kuburan dijadikan sarang ular. Kuburan yang dijadikan sarang ular adalah pertanda yang sangat kuat bahwa si mayit sedang menerima azab di alam kubur. Dalam tradisi Islam, ular seringkali dianggap sebagai simbol dari siksa atau hukuman yang diberikan kepada orang yang memiliki dosa besar. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits, sesungguhnya dalam kubur terdapat ular-ular yang akan mencabik-cabik orang yang berdosa. Hadits riwayat Tirmidzi. Hadits ini menunjukkan bahwa ular adalah salah satu bentuk azab yang diterima oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Taha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit." Kehidupan yang sempit ini bisa menjadi simbol dari siksaan yang dialami oleh mayit di alam kubur, termasuk dalam bentuk yang sangat menyakitkan seperti ular yang menghisap darah atau menyerang tubuh. Ular di kuburan dapat menjadi representasi dari keburukan yang ada pada diri si mayit semasa hidupnya, baik itu dosa yang belum ditebus atau kelalaian dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya, seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat atau masih melakukan perbuatan haram dalam hidupnya bisa mengalami azab seperti ini. Dalam banyak pengalaman spiritual, ular di kuburan seringkali dianggap sebagai representasi dari dosa besar yang belum diampuni atau karma yang belum terbayarkan. Bagi seorang mukmin yang menjalani kehidupan penuh dengan kebaikan, ular seperti ini tentu tidak akan muncul di kuburannya. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki kebiasaan buruk atau hidup dengan dosa, keberadaan ular ini adalah simbol dari penyesalan yang tidak terbayarkan. Para ulama juga menyatakan bahwa ular yang ada di kuburan seringkali menunjukkan perbuatan dosa seperti penipuan, perbuatan zolim, atau dosa besar lainnya. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk selalu menjaga amal dan menjauhi perbuatan dosa agar tidak mendapat siksaan seperti ini setelah wafat. Dalam pengalaman mistik dan spiritual, ular juga sering dihubungkan dengan energi negatif yang mengelilingi seseorang, baik karena kelakuan buruk mereka maupun perbuatan jahat orang lain terhadap mereka. Ular yang muncul di kuburan menjadi peringatan bahwa kehidupan setelah mati adalah kelanjutan dari apa yang kita lakukan di dunia. Dalam banyak cerita dan kisah spiritual, ular yang keluar dari kuburan sering dianggap sebagai peringatan bahwa dosa tidak pernah hilang begitu saja, melainkan harus ditanggungkan atau diselesaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus memohon ampunan kepada Allah dan memperbaiki diri sebelum ajal menjemput, agar kita tidak mengalami siksaan seperti yang digambarkan oleh ular ini. Ular di kuburan adalah pengingat bahwa dosa memiliki konsekuensi yang bisa terasa bahkan setelah kita meninggal. Maka dari itu, sebagai orang yang hidup, kita harus berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama agar kelak tidak mendapatkan azab seperti ular di kuburan. Pengalaman-pengalaman dari para pelaku spiritual menunjukkan bahwa ular yang keluar dari kuburan adalah simbol dari pengingat agar kita senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Keenam, batu nisan pecah. Batu nisan yang pecah adalah salah satu pertanda yang mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam kondisi alam kubur. Batu nisan adalah simbol dari identitas dan peringatan bagi mayit yang telah meninggal dunia. Jika batu nisan pecah,
Hal ini bisa menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kehidupan ruhani si mayit. Dalam banyak pandangan ulama, pecahnya batu nisan menandakan bahwa si mayit meninggalkan utang atau janji yang belum tertunaikan. Rasulullah dalam haditsnya mengatakan, ruh seorang mukmin tertahan hingga utangnya dilunasi. Hadits riwayat Tirmidzi. Hal ini menunjukkan bahwa mayit yang meninggalkan utang atau belum menyelesaikan kewajibannya bisa terhalang dari kedamaian di alam kubur, bahkan mungkin membawa beban yang terasa sepanjang waktu. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34, Allah berfirman, "Dan penuhilah janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban." Janji yang belum ditepati atau utang yang belum dilunasi dapat mempengaruhi keadaan kubur si mayit, salah satunya ditunjukkan dengan pecahnya batu nisan. Para ulama juga menyarankan agar ahli waris segera menyelesaikan kewajiban si mayit, seperti membayar utang, sebelum mereka diminta pertanggungjawaban di akhirat. Batu nisan yang pecah bisa jadi pertanda bahwa mayit memiliki hutang atau kewajiban yang tidak dapat diselesaikan sebelum ajal menjemput. Dalam pandangan spiritual, batu nisan yang pecah ini bisa juga diartikan sebagai peringatan bagi kita untuk lebih serius dalam menyelesaikan urusan duniawi kita. Sebab, setiap tindakan kita di dunia akan berpengaruh pada keadaan kita di akhirat, dan ini tercermin dalam kondisi alam kubur yang penuh makna. Imam Nawawi juga mengingatkan kita untuk menjaga amanah dan kewajiban selama hidup, agar tidak membawa beban yang berat setelah meninggal. Batu nisan yang pecah bisa mencerminkan kekacauan dalam kehidupan si mayit yang tidak menjaga amanah dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, baik itu terkait dengan orang lain, keluarga, ataupun Tuhan, agar kuburan kita tidak dihiasi dengan tanda-tanda seperti ini. Batu nisan yang pecah mengingatkan kita akan pentingnya hidup yang penuh dengan tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi perbuatan. Banyak pengalaman spiritual yang menunjukkan bahwa batu nisan yang pecah bisa menjadi simbol dari kegelisahan roh yang belum tenang karena perbuatan buruk semasa hidup. Jika batu nisan itu pecah atau rusak, ini bisa menjadi pertanda bahwa mayit masih terikat dengan urusan dunia yang belum terselesaikan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup dan memastikan bahwa kita tidak meninggalkan urusan yang belum selesai. Batu nisan yang pecah adalah pengingat bagi kita untuk menyelesaikan segala urusan kita dengan baik, agar ketika kita meninggal dunia, kita mendapatkan kedamaian yang hakiki di alam kubur. Ketujuh, kuburan tenggelam oleh air. Kuburan yang tenggelam oleh air atau terendam bisa menjadi simbol dari dosa yang belum diampuni dan beban yang terus menghantui jiwa si mayit. Air adalah simbol dari kehidupan dan penyucian, tetapi jika kuburan terendam oleh air, ini menunjukkan adanya hal yang kurang baik mengenai keadaan mayit. Dalam banyak pandangan ulama, jika kuburan terendam air, ini mengindikasikan bahwa si mayit belum berhasil menjalani kehidupan dengan benar. Rasulullah mengingatkan kita untuk selalu bertaubat dan memperbaiki diri selama hidup, agar kita tidak menanggung dosa yang terus menghantui setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadits, Nabi bersabda, doa seorang anak yang soleh kepada orang tua yang sudah wafat akan terus mengalirkan pahala. Hadits riwayat Muslim. Kuburan yang tenggelam dapat dilihat sebagai tanda bahwa mayit membutuhkan pertolongan atau doa dari orang yang masih hidup untuk mendapatkan pengampunan Allah. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 162 berfirman, dan bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Kuburan yang terendam air juga bisa menjadi tanda bahwa si mayit menanggung dosa yang besar yang tidak dapat dibersihkan tanpa bantuan doa dan amal dari yang masih hidup. Mengirimkan doa dan melakukan amal jariah untuk si mayit dapat membantu meringankan beban yang dibawanya. Dalam banyak kisah spiritual, air yang menggenangi kuburan seringkali diartikan sebagai simbol dari karma atau akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan selama hidup.
Kuburan yang terendam air mengingatkan kita akan pentingnya menjalani hidup yang penuh dengan kesadaran dan taubat agar tidak menanggung beban di alam kubur. Dalam ajaran Islam, Allah sangat menyukai hambanya yang selalu memperbaiki diri dan bertaubat, agar di akhirat kita tidak mengalami hal-hal buruk di alam kubur. Kuburan yang tenggelam oleh air menunjukkan bahwa mayit mungkin belum menjalani hidup dengan benar, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari ahli waris melalui doa. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi keluarga atau ahli waris untuk terus mendoakan mayit dan memperbanyak amal bagi mereka. Pengalaman spiritual mengajarkan kita bahwa air yang menggenangi kuburan bisa mencerminkan adanya pengaruh energi negatif atau dosa yang belum selesai. Kuburan yang tenggelam juga bisa menjadi simbol dari kehancuran spiritual yang menimpa mereka yang tidak bertaubat. Untuk itu, kita harus selalu menjaga amal kita dan meminta ampun kepada Allah agar kita terhindar dari siksa kubur yang berat. Kuburan yang tenggelam oleh air juga merupakan peringatan bagi kita agar tidak melupakan pentingnya bertaubat dan memperbaiki diri sepanjang hidup. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berusaha untuk menjaga hidup kita dengan baik dan bertanggung jawab, agar tidak meninggalkan beban yang besar setelah wafat. Maka, kuburan yang terendam air adalah simbol bahwa kita harus selalu menjaga hubungan dengan Allah dan sesama agar tidak ada masalah yang mengganggu kita di alam kubur. Kedelapan, bau harum dari kuburan. Bau harum yang tercium dari kuburan adalah salah satu pertanda baik dalam tradisi Islam. Ini menunjukkan bahwa si mayit meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu keadaan yang baik di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal soleh akan membawa aroma wangi yang tercium oleh para malaikat." Hadits riwayat Muslim. Bau harum ini sering diartikan sebagai simbol dari keberkahan dan kenikmatan yang diterima oleh si mayit setelah meninggal dunia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, "Orang yang mati dalam keadaan beriman akan mendapatkan rahmat dari Allah." Bau harum ini juga bisa menjadi simbol dari kebaikan yang telah diperbuat oleh si mayit selama hidupnya. Orang yang meninggal dalam keadaan taubat dan penuh amal soleh akan mendapatkan pengampunan dari Allah yang tercermin dalam bau harum yang datang dari kuburannya. Bau harum yang keluar dari kuburan sering dikaitkan dengan kisah para wali dan orang-orang soleh yang memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan Allah. Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa segala sesuatu yang tumbuh atau keluar dengan baik dari tanah adalah cerminan dari kebaikan dalam kehidupan spiritual seseorang. Karena itu, bau harum yang tercium dari kuburan adalah tanda bahwa si mayit telah memperoleh keridhaan dan rahmat dari Allah. Bau harum ini juga menunjukkan bahwa amal baik si mayit terus memberikan manfaat, bahkan setelah ia meninggal. Para pelaku spiritual yang mengunjungi kuburan sering melaporkan bahwa kuburan orang-orang soleh sering tercium bau harum yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Ini menjadi simbol bahwa kebaikan yang dilakukan si mayit selama hidupnya masih diterima dan dihargai oleh alam semesta. Sebagai pengingat bagi yang hidup, bau harum ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga amalan kita dan berusaha hidup dalam kesucian. Dengan begitu, kita dapat mengikuti jejak orang-orang soleh dan memastikan bahwa kita juga dapat meninggalkan kebaikan yang terus memberi manfaat setelah kita wafat. Bau harum ini seringkali menjadi peringatan bagi kita agar senantiasa menjaga diri agar kelak kita juga mendapatkan kedamaian dan keberkahan yang sama di alam kubur. Dalam pengalaman spiritual, bau harum seringkali dikaitkan dengan kehadiran malaikat yang membawa rahmat bagi mayit yang telah melakukan kebaikan. Aroma harum ini juga bisa menjadi simbol dari kesucian dan keberkahan yang datang dari amal soleh yang terus mengalir, bahkan setelah kematian. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga hati dan niat agar kelak kita juga mendapatkan keberkahan yang sama di alam kubur. Sebagai pelajaran, bau harum yang keluar dari kuburan adalah simbol dari kedamaian dan rahmat yang akan kita terima jika kita menjalani hidup dengan benar. Kesembilan, kuburan yang mengeluarkan asap atau bau busuk.
Kuburan yang mengeluarkan asap atau bau busuk adalah tanda yang sangat buruk dan menunjukkan adanya siksa kubur bagi si mayit. Asap atau bau busuk yang keluar dari kuburan menandakan bahwa mayit tersebut sedang menanggung siksaan akibat dosa yang belum diampuni. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, azab kubur nyata dan dirasakan oleh penghuni kubur. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini mengajarkan kita bahwa kehidupan setelah mati bukanlah kehidupan yang kosong, tetapi merupakan kelanjutan dari perbuatan kita selama hidup di dunia. Bau busuk ini bisa menjadi simbol dari perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh si mayit semasa hidupnya. Dalam banyak kasus, bau busuk ini dikaitkan dengan dosa yang sangat besar atau kelalaian dalam menjalankan perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah surat 162, dan bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Azab yang terjadi di alam kubur seringkali berwujud dalam berbagai bentuk, termasuk bau busuk atau asap yang keluar dari kuburan. Pengalaman spiritual sering mengungkapkan bahwa bau busuk ini merupakan akibat dari karma atau akibat langsung dari perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidup. Banyak ulama yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga diri dan memperbaiki amal kita, agar kita tidak menghadapi azab yang digambarkan dengan bau busuk seperti ini. Kuburan yang mengeluarkan bau busuk adalah simbol dari penyesalan yang sudah terlambat bagi si mayit, karena ia tidak sempat bertobat atau memperbaiki diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus berhati-hati agar tidak meninggalkan dosa-dosa yang membekas pada diri kita, yang bisa berlanjut menjadi siksaan setelah kematian. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa memperbaiki diri dan memperbanyak taubat, agar kita terhindar dari azab seperti yang digambarkan oleh bau busuk ini. Para pelaku spiritual yang melihat atau merasakan bau busuk ini seringkali merasa terperangkap dalam kesadaran bahwa segala perbuatan kita memiliki dampak besar terhadap akhirat kita. Asap atau bau busuk yang keluar dari kuburan menjadi pengingat bahwa kehidupan kita tidak boleh diabaikan, dan kita harus selalu waspada dalam menjaga amalan kita. Sebagai umat Islam, kita harus terus memperbaiki diri dan menjaga hubungan kita dengan Allah, agar tidak meninggalkan dosa yang dapat menyebabkan azab kubur seperti ini. Azab kubur yang digambarkan dengan bau busuk adalah simbol dari penderitaan yang bisa terjadi jika kita tidak menanggulangi dosa kita. Oleh karena itu, sebagai pelajaran hidup, kita harus senantiasa menjaga amalan kita dan memperbanyak taubat untuk menghindari siksa yang berat di alam kubur. Pengalaman para ulama dan pelaku spiritual menunjukkan bahwa bau busuk ini adalah manifestasi dari penderitaan ruh yang belum ditemukan jalan keluar. Maka, sangat penting bagi kita untuk memperbaiki amal kita selama hidup, agar ketika kita meninggal, kita tidak menghadapi azab seperti yang digambarkan dengan bau busuk ini. Ke-10, kuburan berpindah tempat atau mengalami kerusakan aneh. Kuburan yang berpindah tempat atau mengalami kerusakan yang aneh sering dianggap sebagai pertanda adanya gangguan ruhani atau energi negatif di sekitar si mayit. Dalam tradisi Islam, kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada kuburan sering dihubungkan dengan masalah spiritual yang dialami oleh mayit atau keluarganya. Rasulullah dalam haditsnya berkata, dan mereka akan menemukan segala apa yang telah mereka kerjakan terhampar di hadapan mereka. Quran Surat Al-Kahf, 49. Hadits ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan selama hidup akan berpengaruh pada keadaan kita di alam kubur. Kuburan yang berpindah tempat atau mengalami kerusakan dapat menjadi pertanda bahwa ada masalah yang belum terselesaikan dengan baik, baik itu terkait dengan dosa atau dengan hubungan keluarga. Dalam banyak kasus, ini dikaitkan dengan masalah spiritual yang belum diatasi, seperti ketidakmampuan mayit untuk melepaskan diri dari perbuatan buruk yang ia lakukan semasa hidup. Kuburan yang bergerak atau mengalami kerusakan aneh bisa menjadi simbol dari gangguan energi atau karma yang belum diselesaikan. Dalam pandangan spiritual, kuburan yang berpindah tempat dapat mencerminkan ketidakstabilan dalam kehidupan rohani si mayit.
Beberapa ulama berpendapat bahwa kejadian-kejadian aneh pada kuburan bisa disebabkan oleh perbuatan dosa besar yang belum ditebus, atau bahkan karena adanya gangguan dari pihak lain. Kuburan yang mengalami kerusakan atau pergerakan yang tidak biasa dapat menjadi tanda bahwa ada hal yang belum tuntas dalam kehidupan duniawi atau spiritual si mayit. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk selalu menjaga amal dan memperbaiki diri selama hidup agar kita tidak meninggalkan ketidakstabilan spiritual setelah kita wafat. Kuburan yang berpindah tempat atau mengalami kerusakan bisa juga menjadi tanda dari ketidakberesan dalam hubungan keluarga yang masih ada. Dalam beberapa pandangan, kerusakan pada kuburan ini bisa menjadi refleksi dari ketidakberesan hubungan yang belum diselesaikan oleh ahli waris. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan keluarga, memperbaiki amalan, dan memastikan bahwa kita tidak meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Dalam beberapa kisah spiritual, kuburan yang berpindah tempat seringkali menjadi simbol dari ketidakmampuan jiwa untuk tenang karena masalah yang belum diselesaikan. Sebagai pelajaran, kita harus memastikan bahwa kehidupan kita penuh dengan kebaikan, agar tidak meninggalkan masalah yang berlarut-larut bahkan setelah kita meninggal. Kuburan yang berpindah atau mengalami kerusakan adalah pengingat bahwa kita tidak dapat melarikan diri dari konsekuensi perbuatan kita, bahkan setelah meninggal. Dalam pandangan para ulama dan spiritualis, kejadian ini juga bisa menjadi tanda bahwa mayit masih terikat dengan dunia atau memiliki masalah yang belum selesai. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu memperbaiki diri agar tidak meninggalkan beban yang dapat menyebabkan gangguan seperti ini setelah kita meninggal. Kuburan yang berpindah atau rusak adalah peringatan bagi kita untuk selalu menjaga hati, memperbaiki amal, dan menyelesaikan urusan dunia dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.